dhallatil ha'u muhmala. Sedangkan ha tetap muhmala tanpa titik. Wa muyizatil kha bi nuqtatin min a'la. Sedangkan kha itu diberi titik di atasnya, yaitu kha. Wa ala namtiha, dengan cara yang sama itu ja'atil huruf. Jadi huruf itu juga tidak hanya ha, jim dan kha saja, huruf yang lain juga seperti ba. Ba itu titik di bawah ba, nanti ada ta, nanti ada sa. Dal ada zal, ro ada zai, sin ada shin, shad ada dot, ta ada dha, ain ada ghin, fa, qaf dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan antara huruf meskipun secara simbolnya sama adalah titiknya. Yaqulu Ibnu Jinni muwaddihan. Ibnu Jinni mengatakan, qila innama summiyat bidzalik. Saya ingin ini yang membaca adalah Aisyah Nur Azizah. Coba dibaca. Yaqulu Ibnu Jinni. Yaqulu Ibnu Jinni mauduan qila innama sumiyat bidzalika li'anna syakal al-wahidah idza ikhtalafat aswatuhu fa'ajimat ba'daha wa tarakta bi'adaha faqad alima an hadza. Mana nih? Oh, ini Kak, boleh ke atas lagi nggak? Boleh? Oh, alima an hadza al-matruk bi ghairi i'jam wa ghairu dzalik alladzi man 'adathu ay ya'jam. Baik. Putri Suhardianti, coba dibaca. Apa Ustaz? Belum bisa. Baik. Ismiyatul Fadilah. Saya Coba dibaca. Gimana? Ya. Gimana? Dibaca Ustaz. Iya dibaca, silakan. Yaqulu Ibnu Jinni mauduha qila innama samaitu bidzalik li'an asyakul al-wahid idza ikhtalafat aswatuhu fa jamta ba'duha wa tarakta ba'duha faqad alim an in hadza al-masruq bi ghairi i'jam huwa ghairu dzalik alladzi min 'adatihi ay'jam ayya. Baik. Rizky Maulana. Hadir. Ya, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Ibnu Jinni mawduhan. Qila innama sumiyat bidzalika li'anna syakla wahida idza ikhtalafat aswatuhu fa'jamat ba'duha wa tarakat ba'duha faqad alima anna hadzal matruk bi ghairi Kira-kira paham? Paham? Paham tidak? Kedengaran Ustaz? Yang dibaca kira-kira paham nggak? Enggak Ustaz. Enggak. Juhan Raihan, coba. Juhan Raihan, Juhan. Nah, Ustaz. Ya, coba. Dibaca. Yaqulu Ibnu Jinni maudihan qila innama sumiyat bidzalik li anna syakla al-wahid idza ikhtalafat aswatuhu fa'jamat ba'daha wa tarakat ba'daha faqad ulima anna hadzal masruk bi ghairi i'jamin
ghairu dzalik alladzi min 'adatihi aw ayyajama. Paham? Kira-kira paham? Qalil Ustaz. Nah, yang kolil itu dijelaskan coba. Coba yang kolil dijelaskan. Bahwasanya Ibnu Jini mengatakan bahwa ada suatu pengertian di mana dinamakan mu'jam yaitu dikarenakan bahwa suatu harokat, suatu syakal akan menyebabkan beberapa perbedaan suara, perbedaan pembacaannya. Maka akan menyebabkan sebagian dari suara tersebut menjadi jelas dan juga menjadikan sebagian dari suara itu tidak jelas begitu Ustaz. Kaisar Farhan. Langsung dijelaskan. Paham? Langsung dijelaskan. Sedikit sih Ustaz. Silakan. Jadi Yaqulu Ibnu Jini Mauduhan dinamakan mu'jam itu karena syakalnya wahid, syakalnya dalam satu syakal terus bercampur dengan suara, maka itu dapat menjelaskan salah satu dari mereka gitu. Apa maksudnya itu? Saya bahasa Indonesianya nggak paham. Jadi Maksudnya jadi kalau misalnya ada tanda baca yang dicampurkan, ibaratkan sama dengan suara gitu, bisa dicampurkan suara itu gimana maksudnya? Dicampurkan suara itu gimana maksudnya? Adonan atau apa itu? Safitri, Purwaning Tias. Coba. Apa? Apa yang dicampur-campur tadi apa itu? Coba. Maksudnya apa itu? Yang dicampur, Ustaz. Dengan persamaan ini karena ada huruf yang bentuknya sama, Ustadz. Fi syaklin wahid yang dapat membedakan suaranya. Aduh, gimana ya? Oh, Ustadz, ada huruf yang bentuknya kayak sama tapi suaranya berbeda gitu, Ustadz. Jadi perbedaan itu bisa menyebabkan persamaran suara dan kejelasan suara. Nah, salah. Bentar. Coba Hanifah, bisa nggak? Maksudnya apa itu? Sedikit. Yang gimana? Jadi maksudnya maksud huruf maksud mu'jam menurut Ibnu Jini itu ada suatu bentuk huruf yang sama. Nah, kemudian dibedakan melalui suaranya. Jadi suaranya berbeda gitu. Nah, ada sebagian yang di mu'jam, ada juga yang enggak di mu'jam. Nah, terus maksudnya apa? Sebagian di mu'jam itu apa? Pakai simbol titik apa ya? Yang kurang paham Ustaz situnya. Fa'u jimat ba'duha itu apa maksudnya? Jimat. Kurang paham. Sebagiannya dikasih titik. Oh, dikasih titik. Yaqulu Ibnu Jinni muwaddihan. Ibnu Jinni berkata, dia menjelaskan, qila, dia mengatakan, innama sumiyat bidzalik, huruf mu'jam, dinamakan huruf mu'jam. Kenapa kok dinamakan huruf mu'jam? Li'anna syaklal wahid, karena satu bentuk, satu simbol, idza ikhtalafat aswatuhu, jikalau bunyinya berbeda. Jadi
Jadi huruf itu nggak bisa bersuara ya, tapi berbunyi. Karena menyuarakan orang lain. Ya, dibunyikan, bunyinya berbeda. Ada ha, ada ja, ada kho. Berbeda. Kedengarannya berbeda di telinga. Ada ha, ada kho, ada ja. Ha, kho, ja. Ja, ha, kho. Berbeda. Bunyinya berbeda. Fa'ujimat ba'duha. Lantas sebagiannya dikasih di-i'jam, artinya diberi titik. Wa turikat ba'duha, sebagiannya tidak dikasih titik. Faqad ulima, maka dengan itu dapat diketahui anna hadzal matruk, yaitu huruf yang tidak dikasih titik ini matruk. Huruf yang tidak dikasih titik matruk bi ghairi i'jam, yaitu huruf yang tidak diberikan titik, tanpa i'jam. Huwa ghairu dzakal ladzi min adati an yu'jam, yaitu bukan huruf yang diberi titik. Gampangannya begitu. Jadi dengan adanya titik kita dapat mengetahui bahwasannya oh ini kho, oh ini ha, oh ini jim. Jim berarti bukan ha. Ha bukan kho dan lain sebagainya. Jadi i'jam di situ maknanya adalah titik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya yang nanya. Jadi kalian yang bertanya. Ustaz. Rizky Maulana, Muhammad. Itu kan ada masruk yang dimaksud masruk apa? Matruk itu yang tidak ditinggalkan. Ya, dia yang tidak matruk. Dibiarkan kosong tanpa titik. Afwan. Ustadz, bertanya Ustadz. Tafadhol. Berarti karena dulu tidak ada titik itu juga menjadi faktor dan kenapa Al-Qur'an itu sebagian imam qiraat ada yang membaca ha, ada yang membaca jim. Apakah benar Ustaz? Tidak. Jadi kalau qiraat itu mutawatir. Jadi memang diriwayatkannya seperti itu, bukan karena nggak bisa baca atau karena salah baca, bukan. Qiraat mutawatir itu semuanya diriwayatkan dari Rasulullah. Perbedaannya langsung dari Rasulullah, bukan dari ijtihad ulama. Bukan karena yang ulama ini salah baca atau apa, bukan. Jadi itu adalah murni riwayatnya memang seperti itu. Ada yang nanya lain? Afwan. Ustaz. Yang lain. Tafadhali. Ustaz. Ya. Ustaz, man awal wada'a hadzal ilm kama qulta anifan ana la yujad hadzal ilm fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Ya, jadi nanti di bab berikutnya, nanti di halaman berikutnya kita akan mengetahui siapa yang pertama kali menggunakan memakai mu'jam ini. Pertama kali justru dipakai oleh kalangan ahli hadis gitu, untuk yang menggunakan mu'jam, misalkan para perawinya dimulai dari misalkan Muhammad semuanya. Dibuatkan kamus perawi atau kamus hadis yang awalannya huruf hamzah semuanya, awalannya huruf ba semua. Jadi ilmu itu semuanya baru, bukan hanya ini. Nahwu juga ada. Nggak ada zaman Nabi, sorob nggak ada zaman Nabi, ilmu balaghah nggak ada zaman Nabi. Bukan ilmunya yang nggak ada, tapi teorinya nggak ada. Tapi kalau ilmunya ya ada semuanya. Semuanya itu yang diteorisasikan. Jadi baru diteorikan kapan? Ushul fikih misalkan. Yang pertama kali mencetuskan Imam Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah, misalkan ushul fikih. Bukan berarti Rasulullah nggak paham ushul fikih, bukan berarti sahabat nggak paham ushul fikih. Paham, tapi nggak dinamakan begitu. Tapi kemampuannya ada. Ilmunya secara ilmunya sudah ada, tapi teorisasinya tidak ada. Baru kebagian semua ilmu seperti itu. Seperti ilmu hadis bahkan di zaman Nabi tidak ada. Baru zaman-zaman berikutnya ada. Kenapa ilmu-ilmu itu muncul belakangan? Karena memang kemampuannya manusia semakin belakang, semakin menurun, sehingga dibuatkanlah ilmu-ilmu untuk mempermudah. Ada yang tanya lagi? Ustaz. Fadhal. Idan ma yakhtalif fi ijam faqat
min nuqtah Ustaz. Laisa min syakl kasroh fathah au dhammah Ustaz. Syukran Ustaz. Enggak. Ya, ini kan kita berbicara tentang tadi itu huruful mu'jam. Huruful mu'jam itu adalah al-huruf al-muqatta'ah atau huruf al-fabai. Nah, bagaimana cara membedakannya? Nah, itulah namanya mu'jam. Jadi a'jama yu'jimu itu membedakan atau membuat jelas. Jadi dulunya itu enggak jelas. Ha itu, ha, jim, kho itu sama. Tulisannya sama, bentuknya sama. Tapi bagaimana ini bisa dibaca jim, ini bisa, itu yang membedakan, yang bisa membaca adalah orang yang tahu siakul kalimatnya atau siakul kalamnya. Maka untuk membedakan itu dipakailah titik-titik itu untuk ini. Jadi kita membahas tentang huruful mu'jam. Jadi kalau semakin ke sini sekarang bukan hanya titik yang membedakan, yang i'jam itu bukannya titik, harokat pun sekarang bisa dikatakan i'jam. Orang sudah dikasih titik tapi tetap nggak bisa membedakan. Dikasihlah harokat, baru dia bisa membaca. Jadi dulu ada kisah orang disuruh menyambut utusan atau utusan yang datang. Akhirnya dibunuh sama penjaganya. Ketika dia membunuh tamu yang datang, ditanya, kenapa kamu membunuh? Loh, bukankah ini perintahnya uktulhu? Bunuhlah dia. Salah baca dia. Karena nggak ada titiknya, dia baca uktulhu, padahal maksudnya adalah akbilhu, sambutlah dia. Karena nggak ada titiknya, qaf, uk, sama itu. Akbil, uktul, sama. Yang beda adalah ba. Harusnya dibaca ta, dibaca ba, harusnya dibaca ba, dibaca ta. Jadi uktul. Harusnya akbil. Jadi ada kejadian seperti itu. Sehingga titik itu sangat penting sekali untuk izalatul lubs atau izalatul ibham. Sehingga tidak ada kesamaran-kesamaran lagi. Itu adalah fungsi dari titik. Nah, i'jam itu kan untuk membedakan. Memang dalam marhala pertama, dalam tahap awal yang membedakan itu ya titik. Tapi kalau sudah dikasih titik masih tetap samar, masih tetap nggak bisa membedakan, ya bisa dikasih harokat dan sebagainya. Jadi fungsi mu'jam itu adalah untuk mempermudah, untuk memperjelas. Baik, ada yang nanya lagi? Apa saya yang balik nanya? Pak Ketua, ada pertanyaan? Nah, ada yang ditanya? Ini aslinya saya gagal paham yang di yang di mana? Hadal matruk di hari ijam wa dzalik alladzi min adati ayyu'jam. Yang itu ya paham Ustaz. Iya, itu gampangannya terjemahannya begini. Bentar saya buka tadi. Faqat ulima anna hadzal matruka, maka dapat diketahui dengan cara tadi fa'u jimat ba'duha. Sebagian huruf dikasih titik dan sebagian lain tidak dikasih titik. Waturikat tidak dikasih titik. Faqat ulima, maka dapat diketahui anna hadzal matruk bi ghairi i'jam, maka huruf yang tidak dikasih titik tidak dikasih titik. Huwa ghairu dzalikal ladzi, huruf itu bukan huruf yang min adatihi an yu'jam. Yang bukan huruf yang dikasih titik. Jadi perbedaannya cuma itu aja. Jadi huruf yang tidak dikasih titik berarti bukan huruf yang dikasih titik. Nah itu terjemahan singkatnya itu. Bahwa huruf yang tidak dikasih titik itu bukan huruf yang dikasih titik. Huruf H contohnya, langsung saya praktekkan. Contohnya huruf H itu berarti bukan huruf jim. Huruf H bukan berarti huruf kho. Gitu. Memang dalam kitab-kitab sastra seperti ini, itu memang bahasanya berbelit-belit. Dia bermain-main kata itu, yang penulisnya itu. Seperti kalau kalian dalam bahasa yang simpel mengatakan hadal amru wa qad ishtadda hadal amru. Misalkan. Coba terjemahannya apa? Ada yang bisa? Wa qad ishtadda hadzal amru, perkara ini semakin pelik. Bahasa Arabnya kan begitu. Bahasa sederhananya begitu. Wa qad ishtadda hadzal amru. Perkara ini semakin pelik. Tapi di tangan orang-orang yang ahli bahasa, ahli sastra, itu memakai bahasa yang lain dia.
Waqad zadatil ardu ballatan. Jauh sekali kan? Waqad zadatil ardu ballatan. Tanah semakin basah. Kalau kalian tidak familiar dengan uslub-uslub bahasa sastra, bingung kalian kalau menemukan salah satu di sejarah atau dalam bahasa Arab sejarah kayak atau apa, ketika menceritakan tentang sebuah peristiwa, kemudian tiba-tiba ada kalimat waqad zadatil ardu ballatan. Dan sungguh tanah semakin basah. Nah, apa kaitannya ini kok tiba-tiba ada urusan tanah di sini? Nah, ini kan nggak jelas gitu. Jadi maksudnya apa? Perkara itu semakin pelik. Jadi penerjemahannya waqad zadatil ardu ballatan itu seperti ada waqad nahat matruk ghaja wa ghairu dzalika min